Setelah ingatan cinta pulih sepenuhnya, Farhan menyadari satu hal yang selama ini ia coba abaikan, perasaannya terhadap Mala belum pernah benar-benar padam. Ia menyaksikan sendiri bagaimana perempuan yang dulu ia cintai begitu dalam kini hidup sebagai orang baru, penuh luka namun tetap tegar. Ia pun tahu bahwa cinta kini telah menikah dengan Arya dan tengah mengandung anak yang bukan dari cinta, melainkan dari kekejian yang ia sendiri tak sanggup terima. Di tengah kabar kehamilan dan persiapan pengadilan untuk menyeret Arman ke meja hukum, Farhan dilanda konflik batin. Ia ingin mendukung cinta sepenuhnya. Tapi semakin sering ia melihat cinta bersama Arya, hatinya semakin gelisah. Ia yakin Arya memang baik, bahkan menjadi pelindung yang setia selama cinta kehilangan jati dirinya. Tapi Farhan juga percaya bahwa dirinya lah cinta sejati Mala sebelum semua luka itu datang. Perasaan lama yang terkubur kini muncul sebagai obsesi. Farhan merasa tak bisa membiarkan Mala terus menjalani hidup yang menurutnya dibangun di atas kepedihan dan kompromi. Ia yakin satu-satunya jalan agar Mala bisa benar-benar bebas adalah dengan menjauhkan dirinya dari semua trauma termasuk dari Arya dan keluarganya. Tanpa sepengetahuan siapapun, Farhan merencanakan sesuatu yang nekat. Ia membujuk Cinta untuk ikut dengannya keluar kota dengan dalih ingin menjauh sejenak dari tekanan media dan proses hukum. Ia memanfaatkan situasi saat Arya harus menghadiri pertemuan keluarga yang membahas proses persidangan Arman. Cinta yang sedang dalam kondisi sensitif dan mudah goyah akhirnya ikut, tanpa menyadari bahwa niat Farhan bukan hanya untuk menenangkan, tapi untuk memisahkannya dari Arya. Beberapa jam setelah kepergian mereka, Arya menyadari Cinta menghilang dan mulai panik. Ia mencoba menghubungi Cinta, tapi ponselnya tidak aktif. Arya lalu mendapatkan petunjuk dari penjaga rumah bahwa Farhan terakhir terlihat bersama Cinta dan pergi terburu-buru membawa koper kecil milik Cinta. Kejadian ini membuat ketegangan cerita mencapai titik baru. Arya bukan hanya merasa dikhianati oleh orang yang dulu ia percaya, tapi juga dihantui ketakutan bahwa Cinta yang sedang rapuh secara mental dan fisik sedang dimanipulasi oleh cinta lama yang belum selesai. Setelah membawa Mala keluar kota tanpa sepengetahuan Arya, Farhan membawanya ke rumah masa kecilnya, tempat penuh kenangan di mana cinta mereka dulu pernah tumbuh. Rumah itu tenang, jauh dari keramaian, dan dikelilingi kebun kecil yang biasa mereka lewati saat remaja. Farhan berharap dengan membawa Mala kembali ke tempat di mana semuanya berawal, kenangan mereka akan perlahan kembali hidup. Namun kenyataan tidak berjalan semudah yang Farhan bayangkan. Setelah membawa Mala pergi diam-diam tanpa sepengetahuan Arya, Farhan nekat membawa Mala pulang ke rumah orang tua kandungnya sendiri, tempat di mana Mala dulu dibesarkan sebelum semua kekacauan itu terjadi. Rumah yang penuh kenangan lama, namun kini terasa asing bagi Mala yang masih belum sepenuhnya pulih dari amnesianya. Farhan berharap dengan membawa Mala kembali ke lingkungan keluarganya, ingatan masa kecil dan kedekatan emosionalnya akan kembali secara alami. Ia percaya bahwa tempat asal bisa menjadi pemicu yang kuat untuk membuka memori lama. Tapi realita yang ia temui justru berbanding terbalik dengan harapannya. Orang tua Mala sangat terkejut saat melihat anak mereka tiba-tiba pulang dalam kondisi hamil dan dibawa oleh Farhan tanpa pemberitahuan apapun dari Arya atau keluarga suaminya. Ibunya menangis, campur aduk antara lega dan bingung. Ayahnya terlihat marah, mempertanyakan mengapa Farhan bisa membawa putri mereka tanpa izin, apalagi di tengah kondisi kehamilan yang rentan dan proses hukum terhadap Arman yang masih berjalan. Sementara itu, Mala sendiri tampak linglung. Rumah masa kecilnya terasa familiar, namun tetap jauh di dalam pikirannya. Ia mengenali beberapa sudut ruangan, aroma dapur, bahkan suara angin yang menerpa jendela di sore hari. Tapi semuanya seperti potongan gambar tanpa makna yang utuh.
Ia tidak tahu siapa dirinya dengan pasti dan yang lebih membingungkan, ia tidak tahu apakah seharusnya ia ada di sana. Farhan berusaha menjelaskan bahwa ia hanya ingin membantu Mala pulih tapi tak bisa menyembunyikan rasa cintanya yang masih tersisa. Ia masih berharap Mala akan kembali padanya meskipun kini ia adalah istri orang lain. Orang tua Mala mulai sadar bahwa sesuatu tidak beres. Mereka melihat kegelisahan dalam diri putri mereka dan menyadari bahwa Farhan membawa Mala bukan karena diminta tapi karena motif pribadi. Mala pun mulai mempertanyakan keputusannya, kenapa ia tidak memberitahu Arya, kenapa ia pergi tanpa berpamitan, dan kenapa Farhan tampak memaksanya tinggal lebih lama di tempat yang justru membuatnya semakin bingung. Tapi hatinya menolak. Untuk pertama kalinya, Sarah merasakan sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan, kehilangan. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah semua ini layak? Apakah mengejar kekuasaan dan harta sudah cukup untuk membungkam suara hati yang kini berteriak dalam kesedihan? Di saat yang sama, Sarah juga merasa terluka oleh pengabaian Arya. Ia merasa telah melakukan banyak hal untuk mendukung Arya, termasuk memberi informasi, melobi Oma, dan bahkan menyarankan terapi luar negeri untuk memulihkan cinta. Tapi pada akhirnya cintalah yang dipilih, dan Sarah hanya menjadi penonton dari bahagia yang bukan untuknya. Kegalauan itu perlahan berubah menjadi keraguan apakah Sarah akan melepaskan semuanya dan mundur, atau justru melangkah ke arah yang lebih gelap untuk merebut kembali apa yang ia rasa pantas ia miliki. Di balik kekuasaan dan wajah dingin yang selalu Arman tampilkan di hadapan publik dan keluarganya, kini tersimpan kecemasan yang sulit ia kendalikan. Setelah mendengar kabar bahwa Cinta telah pulih dari amnesia dan mulai terbuka mengenai masa lalunya, Arman mulai kehilangan ketenangan. Namun yang membuatnya benar-benar panik bukan sekadar kembalinya ingatan Cinta, melainkan fakta mengejutkan bahwa Cinta kini sedang hamil.